Terima kasih pada Mas Franky yang sudah sharing ya, sudah 4 pembicara dan ini juga sudah masuk waktu sholat juga. Saya mungkin ada sedikit pertanyaan yang akan saya lempar dari kawan-kawan peserta. Mungkin saya pilih 3 aja ya karena kita juga sudah mau habis waktunya. Dan sedikit tadi juga saya pengalaman saya Sony dan juga sandwich di Korea, rata-rata pengalaman sama ya, dari menyiapkan berkas saat di lokasi di negara tersebut, bagaimana iklim riset dan sebagainya rata-rata sama, dan iklim riset di luar negeri itu memang bagus, lebih bagus daripada yang ada di Indonesia, terutama kalau misalkan di lab saya sendiri itu kan banyak hal yang perlu dicontoh dari kegiatan-kegiatan yang ada di lab luar negeri dan kita bawa ke lab kita gitu kan, dari kondisinya, dari kedisiplinan meriset dan lain sebagainya gitu. Baik, mungkin untuk menyingkat waktu, kita coba ada pertanyaan ya, saya coba pilih pertanyaan pertama. Apakah riset PKPI diprioritaskan pada ilmu sains dan teknologi? Bagaimana dengan sosum? Silakan mungkin Mas Toto bisa bantu jawab, atau Mas Dendi, Mas Franky, Mbak Silvana silakan. Saya izinkan satu penjawab aja dari kalian, di antara berempat, dari narasumber berempat ini. Kalau saya ya Mas ya. Baik. Ya, silakan Mas Toto. Kalau dari Sosum sekitar 2 tahun yang lalu itu baru ada satu ya yang pembimbing dari bidang Soshum gitu, dari bidang sosial, itu ada di UI. Nah, jadi tetap sama karena apa ya? Karena kebutuhan untuk publikasi internasional itu sama, melekat ke setiap kandidat doktor di Indonesia ya. Dan publikasinya pun artinya gini. Jadi ketika itu jadi suatu kewajiban dan ternyata Dikti pun mengeluarkan program PMDSU yang mana pembimbingnya dari Soshum, itu pasti ada gitu jalan untuk bisa publikasi, karena banyak juga jurnal-jurnal tentang paper-paper yang topiknya itu Soshum gitu ya, tidak hanya sains, tidak hanya teknologi. Halo? Iya, Ya, dan untuk cara-caranya sama aja gitu, Mbak. Kalau misalkan caranya maksud Mbak adalah bagaimana dengan sosumnya itu, apakah bisa banyak tersedia pembimbing dari luar negeri? Oh, pasti gitu. Di luar negeri pun untuk masalah sosumnya juga kan sudah banyak itu publikasi. Kuncinya adalah kita cari saja publikasi-publikasi jurnal internasional Q1 yang dari bidang sosum, kemudian coba hubungi beliau kalau memang belum punya relasi. Tapi kalau dosen yang jadi promotor kita punya relasi, itu juga akan lebih mudah sehingga tidak perlu kita mencari, bahkan dosen pembimbing bisa membantu komunikasi gitu, mempromot kita untuk ikut ke pembimbing di luar negeri untuk PKPI-nya gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. PKP ini juga tidak hanya program yang dikhususkan untuk PMDSU ya, tapi juga yang non PMDSU dari beasiswa lain, bahkan dari kegiatan studi reguler juga boleh ikut program PKPI ini gitu. Dan untuk PKPI ini khusus untuk mahasiswa S3, tapi tidak apa yang mahasiswa saat ini sedang S2 nanti bisa menyiapkan diri ketika S3. Dan bagi Bapak Ibu dosen yang sedang menyimak acara ini juga nanti sebenarnya ada program yang serupa dengan PKPI untuk join research di luar negeri. Nanti bisa search dengan, atau ada googling ya, informasi untuk Bapak Ibu dosen yang serupa dengan PKPI seperti itu. Untuk pertanyaan kedua tentang IELTS yang dibutuhkan untuk program PKPI ini, apakah sama setiap negara yang kita tuju terkait skor IELTS-nya? Mungkin Mas Dendi bisa bantu jawab, Mas Dendi. Oh, baik, terima kasih Mas Sam. Jadi untuk persyaratan bahasa, TOEFL atau IELTS, itu ada 2 yang minta. Yang pertama itu dari Dikti, yang kedua itu dari kampus tujuan. Kalau dari Dikti biasanya itu cukup TOEFL ITB, itu biasanya sudah cukup. Tapi kalau dari kampus tujuan itu sangat tergantung dari kampus masing-masing. Selama kita bisa komunikasi dengan profesor yang ada di sana, terus beliau bisa mengeluarkan letter of invitation atau letter of acceptance, saya rasa
persyaratan bahasanya ini bisa sedikit lebih longgar lah. Baik, ada lagi Mas Denny yang mau ditambahkan terkait persiapan IELTS mungkin atau persiapan TOEFL yang akan jadi syarat? Saya boleh, Mas? Oh ya, silakan. Baik. Ya, saya perlu menambahkan karena di Jepang, karena khusus Jepang ya. Kalau Jepang itu kebetulan tidak terlalu dilihat ya untuk skornya, tapi minimum coba aja misalkan 500 itu minimum. Sebenarnya syarat TOEFL itu diminta di Indonesianya justru yang 500. Justru ketika kita mau ke Jepang, oleh sana itu oleh universitas di sana tidak diminta gitu. Jadi justru harus bisa meyakinkan ketika misal kita sudah mencoba IELTS ataupun TOEFL lainnya itu tidak sampai 500, tapi komunikasi sudah berjalan dengan calon pembimbing di Jepang gitu ya, dan mereka sudah siap menerima kita, itu sampaikan ke Dikti. Itu bisa dijadikan salah satu kelonggaran untuk mensiasati TOEFL yang tidak sampai skor minimal. Tapi ini untuk kasus yang dia mungkin oralnya conversationnya lancar, tapi mungkin pada saat tes selalu gagal. Ketika memang tidak bisa, kita introspeksi diri. Ketika tidak bisa conversationnya tidak jago, nulisnya tidak jago, sebaiknya jika tidak tidak dapat nilai TOEFL yang minimum, tapi sudah komunikasi dengan pihak luar negeri dan diizinkan, ya harus menilai diri lagi lah. Karena nanti di sana itu sangat sulit. 6 bulan atau 3 bulan di sana, waktu yang sangat singkat gitu untuk bisa mengejar target. Targetnya itu banyak, ada target dari kampus dengan host, jadi kita pun harus menjaga performa dengan kampus tujuan. Kemudian kita juga ada beberapa luaran yang harus disampaikan ke Dikti seperti paper, publikasi paper dan lain sebagainya. Itu juga wajib gitu ya. Karena nanti ada evaluasi pasca PKPI, ada presentasi dan lain sebagainya. Nah, ketika kita tidak mampu untuk menyampaikan itu, alangkah lebih baiknya mungkin kita mengoptimalkan kerja kita di Indonesia supaya bisa di Indonesia aja. Tapi kalau misalkan tidak bisa bahasa Inggris, tapi bisa bahasa Jepang, itu juga masih bisa lah kalau kasusnya seperti itu. Ini in case ketika bahasa Jepang tidak bisa, bahasa Inggris biasa-biasa gitu, nanti akan kesulitan di sana. Gitu aja sih, Mas. Baik, terima kasih atas sharingnya. Mungkin terakhir ada kata-kata penutup. Tadi merupakan jawaban terakhir untuk sesi ini ya, saya rasa, karena waktunya juga sudah sangat siang. Dari pembicara kita, dari Mbak Silvana, dari Mas Toto, Mas Dendi, dan Mas Franky, saya beri waktu untuk kalimat penutup pada sesi kedua ini. Dari Mbak Silvana dulu mungkin ya. Mbak Silvana, halo. Terima kasih Mas Sony. Untuk yang program ini sangat dibutuhkan preparasi prepare dari jauh-jauh hari, dari mulai menghubungi supervisor, kemudian IELTS score atau ITP dan sebagainya. Itu sangat diperlukan persiapan yang sangat matang. Oleh karena itu, saya pribadi menyarankan persiapan. Terima kasih, semoga semuanya berhasil. Oke, yang saya tangkap kalau dari Mbak Silvana tidak ada yang mendadak ya Mbak ya, semuanya harus disiapkan dengan matang supaya hasil yang kita dapatkan juga optimal. Baik, dari Mas Toto mungkin Mas ada penutup untuk sesi kedua? Statement terakhir saya, dream, believe, and make it happen. Nah, itu aja sih. Jadi kita jangan terpaku dengan keadaan dan keterbatasan yang kita miliki sekarang. Untuk khususnya publikasi dan riset, apabila di kampus tidak memadai, manfaatkan fasilitas yang ada, cari relasi di luar negeri, dan apply PKPI. Itu aja. Oke, baik, terima kasih Mas Toto. Mungkin kalau yang sempat ngetren di kita tuh manjada wajada ya, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil gitu. Nah, berikutnya kita coba mendengarkan sama-sama penutup dari Mas Dendi. Silakan Mas. Oh, dari saya sih, kalau misalnya kita berkecimpung di dunia pendidikan, kalau bisa sempatkan melaksanakan
sempatkan merasakan pengalaman belajar dan riset di luar negeri, baik itu sekolah lanjut, program PKPI atau sekedar conference, atau bisa join riset. Pokoknya kalau misalnya kita punya pengalaman di luar negeri itu rasanya kita bisa beda lah, dan kita ambil hal-hal positif budaya yang di luar negeri yang bagus itu supaya kita bisa bawa dan terapkan di Indonesia. Oke, selanjutnya Mas Franky, silakan Mas. Baik, bagi saya PKPI itu luar biasa. Kita bisa tahu cara berpikir orang lain, terutama di luar negeri. Nah, itu yang bisa kita contoh. Nah, kita bisa aplikasikan di sini karena banyak pemikiran-pemikiran yang dapat kita dapatkan dengan sangat luar biasa dan berbeda daripada orang-orang yang ada di sini. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih Mas Ani. Baik, terima kasih banyak kepada 4 narasumber kita pada siang hari ini di sesi kedua. Buat para peserta semuanya yang ingin melakukan riset di luar negeri ya, meskipun saat ini sedang studi di dalam negeri, jangan ragu atau jangan putus asa ya, karena memang setiap kita punya kesempatan untuk belajar di luar negeri, baik itu short term atau long term, baik itu dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang. Seandainya dalam program PKP itu ada batasan, kita tinggal memberanikan diri saja untuk menghubungi profesor yang kita tuju gitu kan ya. Misalkan saya tidak bisa ikut PKPI karena saya bukan anak KMDSU atau saya bukan anak S3, saya adalah dosen, saya adalah mahasiswa S2. Ya udah, kita coba mencari profesor yang kita inginkan, yang sesuai dengan riset kita, yang bisa bantu kita. Barangkali ada rezeki gitu kan ya, ketika kita menghubungi profesor itu, ternyata ada program nih dari profesor itu yang memang sengaja cari mahasiswa luar negeri buat labnya. Nah, kita bisa join kan. Nah, kita kan tidak tahu nih, nah bagaimana powernya kita berkomunikasi gitu kan ya, efek dari kita sok kenal sok dekat nih dengan orang internasional. Nah, kita coba jangan takut untuk itu. Kita coba untuk memantaskan diri sehingga kita bisa dilihat siapa nih orang ngontak saya untuk ngajak riset. Nah, untuk itu kita harus memantaskan diri dari saat ini gitu. Mungkin barangkali itu ya sesi kedua kita di seri 1 untuk hari ini. Jangan lupa buat kawan-kawan yang mungkin masih belum mendaftar untuk seri kedua, kita punya seri kedua di hari Rabu. Jam yang sama, yaitu jam 9, kita akan berbincang dan berdiskusi dengan dokter inspiratif dan peluang ketika menjadi dokter muda. Karena saat ini Indonesia sedang meningkatkan kuantitas dan kualitas dari dokter-dokter di Indonesia. Dan rata-rata memang ada dari alumni-alumni dokter itu masih belum punya instansi. Atau fresh graduate ya, fresh graduate S2 langsung masuk ke S3, langsung setelah itu menjadi fresh graduate lagi. Nah, kira-kira peluangnya seperti apa di Indonesia ketika menjadi dokter fresh graduate? Kita akan bahas itu di hari Rabu tanggal 20 Mei, jangan lewatkan kesempatan ini. Saya Sony selaku moderator, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan menyinggung selama proses ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita jumpa di series 2. Bye-bye.